Penjabat Bupati Sorong Yan Pitmoso kembali memimpin apel di akhir bulan Januari tahun 2023 bersama seluruh aparatur sipil negara di halaman kantor Bupati Sorong pada Senin tanggal 30 Januari tahun 2023. Pada apel bersama tersebut, penjabat Bupati menekankan sejumlah hal penting berkaitan dengan kinerja pegawai dan juga terkait dengan pelayanan kepada masyarakat. Hari ini kita ada di tanggal 30 Januari. Kita akan segera mengakhiri bulan pertama di tahun 2023. Oleh karena itu, saya menyampaikan dan mengingatkan kepada kita semua sekali lagi, disiplin pegawai itu harus menjadi utama. Disiplin itu hanya bukan masalah waktu, tapi bagaimana kehadiran kita di dalam mengikuti apel bersama di halaman kantor kantor bupati maupun juga di OPD kita masing-masing. Yang kedua, juga kerapian kita, kerapian berpakaian. Kalau kita apel pagi hari Senin, kita wajib harus memakai topi. Yang kedua, setiap OPD masing-masing harus menyiapkan daftar hadir apel. Sebelum ditandatangani oleh pimpinan OPD, harus melakukan check in recheck kehadiran stafnya yang hadir mengikuti apel di hari Senin dan hari Jumat, termasuk Selasa sampai hari Kamis di halaman kantor dinas badan kita masing-masing maupun di sekretariat dewan. Itu harus dilakukan. Oleh sebabnya, pada hari Senin depan dan hari Jumat, bagian umum atau BKD harus menyiapkan satu form, selembar kertas kecil, nanti disediakan lalu dibagikan kepada OPD masing-masing yang punya papan nama untuk mengikuti apel pagi ini, untuk siapa yang menjadi komandan di barisan masing-masing untuk wajib melaporkannya. Misalnya dari sekretariat daerah, dari 8 atau 9 bagian, tambah dengan staf ahli dan asisten dengan Pak Sekda, itu jumlah pegawainya berapa? Kalau pegawainya adalah 170, jumlah pegawai sekretariat daerah 70 orang, 170 orang, tidak hadir 10 orang, alasan tidak hadir sakit sekian orang, 7 orang, izin 2 orang, tugas dinas sekian orang, dan yang hadir sekian orang. Nah, itu harus disiapkan pada hari Senin, itu sudah harus berlaku. Nanti masing-masing komandannya melaporkan pada waktu apel pagi, hari Senin dan hari Jumat. Yang berikut, pertanggungjawaban SPJ dari masing-masing OPD. Saya minta perhatian untuk pimpinan OPD, PPTK dan bendahara masing-masing OPD. Kegiatan yang sudah dilaksanakan di 2022, baik itu APBD induk maupun juga
perubahan harus segera disusun, dibuat SPJ-nya dan disampaikan kepada keuangan atau inspektorat. Karena ini besok kita masuk bulan Februari. Yang ketiga, semua kegiatan yang dilakukan fisik maupun non fisik, saya berharap pimpinan OPD juga jangan hanya mendengar laporan kertas, tapi turun langsung ke lapangan dan memastikan kegiatan-kegiatan dilakukan di lokasi di beberapa distrik maupun kelurahan. Itu yang lebih penting, bahwa kegiatan ini sudah dilaksanakan secara fisik 90% atau 95%, dan juga nanti secara administrasi keuangan juga sesuai dengan progres pekerjaan di lapangan. Hal ini kita lakukan tujuannya untuk menghindari, bukan menghindari, tapi pertama sebagai kewajiban kita dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan dan juga pelaporan akuntabilitas kita, supaya yang pertama kegiatan yang kita lakukan itu memberi dampak untuk masyarakat, kesejahteraan masyarakat, tapi yang kedua kita juga dari sisi akuntabilitas, pertanggungjawaban juga kita aman dan nyaman. Itu yang paling penting. Hal yang berikut, saya ingatkan lagi pimpinan OPD untuk mengawali tugas tahun kerja yang baru, lakukan rapat dengan staf untuk evaluasi kegiatan yang dilakukan di tahun 2022 dan menjadikan evaluasi itu sebagai panduan kerja untuk memperbaiki kinerja, bahkan mempertahankan dan meningkatkan kinerja di tahun kerja yang baru di 2023. Hal yang berikut lagi, transparansi di dalam mengelola organisasi pemerintahan ini harus menjadi perhatian. Jadi pimpinan OPD, pejabat eselon 3 dengan eselon 4 juga harus melakukan rapat-rapat internal dan menyampaikan rencana kerja di organisasi OPD yang kita pimpin. Jadi kalau di bidang A itu ada kegiatan satu dengan dana sekian, itu bicarakan dengan kasubit atau kepala seksi yang saudara pimpin itu. Ya. Bukan soal besar atau kecil atau sedikit, tetapi keterbukaan kita, transparansi kita dengan staf itu untuk menyampaikan rencana kerja kita dengan cara strategi kerja untuk mencapai tujuan organisasi, itu harus didiskusikan bersama-sama. Gitu. Untuk mencapai tujuan tidak bisa kerja sendiri, itu harus bekerja tim work. Jadi mulai dari pimpinan OPD, kepala bidan atau kabid atau kepala bagian sampai sekretaris sampai ke bawah. Ya. Kita harus merubah mindset kita dan cara kerja, budaya kerja kita yang lama, yang biasa-biasa itu. Kita hari ini jadi pimpinan OPD, pernah kita sudah jadi staf. Kita sudah alami bagaimana pemimpin itu. Mungkin juga karena kita jumpai ada pemimpin yang tertutup, yang tidak terbuka, tidak melakukan pembinaan. Juga pemimpin kita itu pintar, dia hebat, tapi juga tidak pernah mentransferkan pengetahuannya itu, skillnya itu kepada anak buahnya. Jadi pemimpin yang sukses, pemimpin hebat itu, pertama dia harus menetapkan rencana kerja dan menetapkan tujuan pencapaian organisasi. Lalu melihat potensi-potensi staf yang ada dengan membagi tugas, distribusi tugas yang ada untuk kerja masing-masing untuk mencapai tujuan bersama.
Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya tegaskan lagi, saya ingatkan lagi bahwa bagian ini sangat penting. Tidak ada pemimpin yang hebat dan sukses tanpa staf. Kalau pemimpin yang sukses dan hebat itu kerja tim, itu baru pemimpin yang hebat. Supaya apa? Ketika kita keluar dari ataupun pindah tugas ataupun kita pensiun, staf kita itu akan beri penilaian yang positif kepada kita, bahwa kita kerja dengan pimpinan kita yang lama, yang baru, yang lain. Itu kan manusia ini kan punya mindset kiri kanan, selalu membanding-bandingkan. Begitu. Nah, jadi ini yang penting. Saya minta maaf kalau ada cara kerja yang lama, budaya kerja yang lama, yang mungkin hari ini saya sedikit tegas, saya senter-senter, bukan berarti saya intervensi. Hanya saya ingin supaya kita ini kerja baik-baik. Kita kerja untuk mewujudkan cita-cita negara, menghadirkan negara dan pemerintah di tengah-tengah masyarakat. Nah, itu saja yang sebenarnya. Yang berikut untuk Dinas Kesehatan, ya saya sudah kemarin keliling, saya sampai ke Kolhir dan sampai ke Buk sana. Saya sudah melihat beberapa puskesmas yang dibangun megah itu sangat bagus sekali. Ya mudah-mudahan gedung rumah puskesmas ini jangan hanya orang lihat bagusnya saja, tapi pelayanannya itu yang penting. Bagaimana petugas di sana, dokter itu, dokter umum kah, paling tidak harus ada satu di puskesmas yang bagus itu. Ada juga rumah-rumah dinas yang sudah dibangun juga di situ. Jadi kita berharap rumah dinas itu harus ditempati dan ditinggali oleh pegawai itu, lalu bekerja di situ untuk melayani masyarakat. Jadi saya minta teman-teman dari tenaga medis, perawat, ya terima kasih untuk pengabdian yang luar biasa. Dan mari kita terus, ya nanti Pak Kadis Kesehatan dan Kepala Direktur Rumah Sakit nanti laporkan kepada kita semua, dalam hal ini saya dengan Pak Sekda, angka kematian di tahun 2022 itu berapa orang. Laki-laki berapa orang, perempuan berapa orang meninggal karena jenis penyakitnya apa? Ya, supaya kita harus tahu. Lalu bagaimana kita harus identifikasi masalahnya, temukan pohon masalahnya. Baru kita mulai susun strategi, lalu mengambil langkah-langkah tepat untuk pencegahan ataupun juga tindakan-tindakan dari sisi kebijakan, program maupun kegiatan untuk minimalisir angka kematian di Kabupaten Sorong. Jadi kalau misalnya tahun 2022 itu ada 205 orang yang meninggal, ya paling tidak tahun 2023 ini kita harus kurangi, bisa sampai 100 kah, 80 kah, seperti itu. Jadi kerja harus ada target dengan capaian, gitu. Yang berikut, ya saya berharap juga kepada Pak Direktur Rumah Sakit. Saya punya WA ini juga sudah terlalu full, banyak sekali dengan komplain pelayanan di rumah sakit. Ya, saya berharap pimpinan OPD, Direktur Rumah Sakit dan juga pelayanan kesehatan melaksanakan kerja tugas-tugas. Ya saya tidak perlu harus bicara-bicara, nanti teman-teman bilang saya bicara kamu. Saya berharap kamu kerja dengan nyaman saja di situ, dengan apa yang kamu tahu, pengalaman. Kerja saja menyelesaikan masalah-masalah di situ dengan memberikan pelayanan yang memuaskan masyarakat, sehingga masyarakat itu sakit dari rumah, jangan sampai ke rumah sakit lagi. Atau mungkin juga dari rumah mungkin sakit baik-baik sedikit-sedikit, tapi sampai rumah sakit lihat kamu punya tindakan pelayanan, don tambah sakit, depresi psikologinya. Itu yang paling penting saya harap. Ya mobil yang putih bagus ini, ya jangan juga besok itu ke depan harus bikin sistem aplikasi. Jadi distrik-distrik yang terdekat terjangkau dengan internet. Jadi semua sudah by sistem aplikasi.
Jadi kalau nanti besok di rumah sakit JP Wanane itu besok sudah harus pendaftaran online saja. Terkecuali mama-mama orang yang tinggal di kampung-kampung sana yang tidak bisa pegang HP dan lain, baru datang sendiri di situ ataupun juga ke puskesmas yang terdekat. Jadi bikin itu pelayanan pendaftaran online. Kalau mereka begitu tiba, orang sudah diterima. Iya, saya pikir itu saja yang dapat saya sampaikan. Ini sudah 8:30, kita ibadah.